Tadi sudah dijelaskan, sudah saksi mengenai adanya 2 laporan itu. Kalau itu terjadi, apa akibat hukumnya? Apakah BAP atau berkas-berkas itu jadi otomatis batal atau diulang atau bagaimana? Untuk itu saya tidak menjawab ya. Karena apa? Itu sudah porsinya beliau yang sudah di depan. Jadi majelis hakim lah yang akan memutus. Karena itu termasuk kalau saya katakan pelanggaran hukum dan sebagainya, saya kan penyidik kan. Ya. Penyidik tidak boleh menilai itu. Nah, baik. majelis hakim yang menyidangkan perkara yang melencong-melencong kayak gitu, itu penilaian majelis hakim mau diapakan berkas itu. Dan itu juga mungkin bermanfaat untuk nasihat hukum di dalam melakukan pembelaan. Putusannya bagaimana? Ya, majelis hakim yang menyidangkan perkara itu. Ya, inilah kejanggalan-kejanggalan yang kami dapatkan antara lain. Ya, lalu satu hal lagi adalah soal bagaimana kalau penyidik ya melakukan tindakan yang abuse of power. Apakah itu dianggap sebagai tindakan pribadi atau itu tanggung jawab lembaga? Lembaga mau tak mau pasti kepercikannya. Paling tidak kepercayaan terhadap lembaga itu menurun. Tapi tanggung jawab daripada si pelaku itu dia kan tetap sebagai pribadi manusia. Dia termasuk barang siapa itu. Barang siapa yang melakukan ini kepada orang lain, termasuk juga pada tahanan atau pada terpidana, yaitu pelanggaran bukan hanya pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran pidana. Tergantung bagaimana kualitas dari para perkara pidana, pelanggaran pidananya. Bisa mengakibatkan dia secara administratif di kepolisian dipecat, dan di dalam perlakuan pidana itu nanti akan diputus oleh majelis hakim berapa tahun dia akan kena. Pelanggaran berat itu. Ya, sementara saya lanjutkan, Saudara ahli. Tadi Saudara ahli menyinggung terkait UN Convention tentang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Karena tadi saksi sudah menyinggung, bahkan juga terkait dalam proses legislasi, ahli, yang ingin saya tanyakan adalah di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah-wilayah kekuasaan. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran atas penyiksaan. Pertanyaan saya adalah, dalam pandangan ahli, selain proses legislasi yang sudah dilakukan oleh instansi kepolisian, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan efektif lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya sendiri? Bagaimana pandangan ahli terkait? Baik, secara yuridis formal, Kepolisian Negara Indonesia telah menurunkan Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan itu yang telah diturunkan dalam undang-undang kita. Di Polri telah dibuat di dalam peraturan Kapolri. Kemudian berikut disosialisasikan di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian disampaikan kepada pimpinan-pimpinan, para Kapolda, para Kapolres, yang untuk kemudian mereka sosialisasikan ke seluruh anggota. Dan hal itu berlaku bagi anggota Polri yang melakukan tindakan itu, dia harus dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan pasal yang dilanggar. Oke, jadi selain diatur dalam bentuk legislasi, diajarkan dalam pendidikan, dan diberikan pengawasan dan tindakan yang proporsional ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini di era Saudara ahli sebagai Kabar Reskrim, jadi ini mungkin sebagai ahli atau sebagai fakta. Terbit Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, yang sampai hari ini belum dicabut. Di dalam pasal 27 ayat 2 huruf H, dinyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa,
petugas dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi, atau pengakuan. Pertanyaannya, ini peraturan teknis yang berlaku di internal Polri dan khusus terkait penyidikan. Bagaimana sistem pengawasan yang berjalan di kepolisian selama ini? Evaluasinya termasuk tindakan-tindakan yang diberikan berdasarkan statistik yang ada di kepolisian. Mohon Saudara ahli jelaskan. Ya, itu sudah tertulis ya, mempertegas KUHP, mempertegas peraturan tentang hak asasi manusia. Nah, yang ditanyakan bagaimana mengawasinya? Pertama, pengawasan melekat oleh atasan. Penyidik punya, kalau di Polres itu Kasat, Kepala Satuan, punya Kapolres. Kemudian untuk level yang lebih tinggi lagi kita punya yang namanya Wasdik, pengawas. Jadi sampai bintang itu pangkatnya kalau di Mabes Polri untuk mengawasi perilaku penyidik. Kemudian ada lagi yang namanya Propam yang ngawasi juga tentang ini dan langsung menyidik kalau ada pelanggaran dan memberikan sanksi. Kemudian ada lagi yang namanya Inspektorat Pengawasan Umum, Irwasum. Di luar ada lagi yang namanya Kompolnas. Banyak sekali. Tapi heran kok masih terjadi. Apakah karena kebanyakan yang ngawasi atau karena kebanyakan yang diawasi? Nah, ini perlu dievaluasi oleh PH nanti untuk disarankan pada Polri. Kenapa ini? Perlu pengawasan yang banyak ini atau bagaimana? Ya faktanya ya yang seperti yang kita lihat. Tapi kita berbangga, bersyukur pada Pak Kapolri dan elit Polri bahwa yang melanggar seperti ini pasti ditindak. Kita untuk kasus-kasus yang terakhir ini, Pak Kapolri telah membentuk yang namanya tim sus. Tim sus yang terdiri dari Bariskrim, kemudian Irwasum, kemudian Porpam. Untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan dari tahun itu sampai dengan tahun 2024. Tapi memang belum diumumkan apa hasilnya. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya tadi mengacu juga kepada keterangan ahli yang bilang bahwa Indonesia sendiri pernah dikucilkan karena terlambat meratifikasi konvensi ini yang sebenarnya sudah disepakati di PBB di tahun 84, tapi kita baru meratifikasi di tahun 98 ya, bersamaan dengan reformasi. Pertanyaannya adalah dalam pandangan ahli sebagai penegak hukum di eranya, apakah Indonesia sendiri sudah menjalankan ratifikasi ini secara sempurna atau memang masih perlu banyak penguatan-penguatan, evaluasi, dan pengawasan untuk lebih mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkeadilan? Demikian. Secara yuridis formal kita sudah bagus ya, diadopsi oleh Komnas HAM, diadopsi oleh peraturan perundang-undangan kita, diadopsi oleh kepolisian dan lembaga-lembaga penyidik lain ya. Persoalannya adalah penerapannya. Penerapannya ya sudah agak bagus karena bagi yang melakukan diberi sanksi. Persoalannya adalah aparat yang sangat dekat dengan itu ini mungkin belum belum sampai ke sini dalam hati. Masih mengejar alat bukti yang nilainya paling rendah. Apa itu? Pengakuan. Nah, sulit sekali membalik pikiran itu bahwa ngapain sih ngejar pengakuan? Kalau alat bukti forensik ada, saksi ada, ahli ada. Tapi untuk men-switch mental, nah ini gimana caranya? Siapa tahu punya saran nanti boleh juga untuk lembaga Polri, lembaga lain. Jadi selalu kamu harus ngaku. Nah, ini buktinya sudah ada lah. Kalau buktinya sudah ada, ngapain ngejar pengakuan? Penajaman dari saya. Tentunya ratifikasi ini mengikat negara Indonesia. Dan kekuasaan negara ini tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, legislatif, tapi juga yudikatif. Pertanyaan dalam hal terjadinya penyidikan-penyidikan yang sangat mewarnai kekerasan yang tidak manusiawi, tidak bermartabat, dan itu lolos dalam proses penyidikan, apakah ini juga merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini yudikatif untuk menegakkan konvensi ini dalam proses hukum yang ditangani oleh yudikatif sebagai benteng keadilan? Bagaimana pandangan ahli? Saya kira semua aparat penegak hukum bertanggung jawab terhadap hal itu. Termasuk kalangan pendidikan juga untuk mendidik ya para mahasiswa, termasuk Kementerian
Kumham mensosialisasikan itu. Nah, terkait dengan tugas yudikatif, tentunya untuk perkara-perkara yang alat buktinya berupa pengakuan terdakwa yang didapatkan secara tidak benar, bagaimana tindakannya? Ya, kita percaya kepada lembaga pengadilan kita. Terima kasih, dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih, saudara ahli. Saya ingin menanyakan hanya beberapa hal secara teknis penyidikan. Karena ahli sebagai orang yang ahli dalam bidang penyidikan kepolisian sampai pada level Kabareskrim, maka hal ini perlu saya pertanyakan. Saudara ahli, menurut pasal 1/19 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, TKP itu adalah tempat di mana suatu tindak pidana terjadi, tempat di mana korban ditemukan. Betulkah itu? Ya, yang ditanyakan gimana? Jadi Pertanyaannya. TKP, rumusan TKP menurut Perkap tersebut, ya, dari pasal 1/19 adalah TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana terjadi, ya, di mana korban ditemukan. Misalnya tindak pidana itu terjadi di suatu daerah yang masuk wilayah yurisdiksi kabupaten. Kemudian setelah diadakan olah TKP, ini kita kembali ke olah TKP lagi ya. Olah TKP dinyatakan bahwa itu terjadi suatu kecelakaan. Kemudian ada laporan baru yang masuk pada yurisdiksi wilayah kota. Apakah ada sanksi atau ada aturan yang menyatakan bahwa wilayah kabupaten atau wilayah kota tidak boleh mengambil alih olah TKP itu penyidikan yang dilakukan oleh wilayah kabupaten? Itu pertama. Kalau kita tarik dalam dalam suatu pengadilan, kompetensi relatif atau kompetensi absolut, di mana pengadilan yang di tempat kejadian pidana terjadi, tapi kemudian dimasukkan ke pengadilan lain, itu kan masuk kompetensi absolut. Nah, bagaimana menurut ahli, apakah ada sanksi apabila pihak Polres lain mengambil alih peristiwa di Polres yang lain? Sanksinya jelas ada. Kan kalau kita sidang di pengadilan, beliau ini kan membacakan kan berkas dari polisi masuk ke beliau, dibuat dakwaan. Ya. Dakwaan itu kan dengan jelas tempus delicti, locus delicti dan sebagainya disebutkan. Ya. Nah, sekarang apa sanksinya? Kalau ternyata penasihat hukum menganggap Recording in progress. locus delicti dan tempus delictinya nggak cocok, dimasukkan di sini. Ya. Di dalam membantah dakwaan, tapi dengan bukti-bukti yang ada. Apa sanksinya? Terserah beliau. Dan jelas ada sanksi itu. Dalam aturan kepolisian ada sanksinya? Nah, polisi tidak mengatur masalah itu. Tidak mengacu. Nah, itu sudah diatur di dalam surat dakwaan dan nantinya akan dibacakan di persidangan sebelum masuk ke materi pokok. Telah terjadi peristiwa ini, diperkirakan tanggal sekian, wilayahnya ini, masuk RT ini, kecamatan ini, kota ini, setidak-tidaknya berada di situ. Kan itu setidak-tidaknya itu untuk membatasi jangan sampai ini melenceng dari yurisdiksi kan. Ya. Nah, kalau misalnya pihak sini menganggap itu melenceng, tentunya kan ada bantahan. Nah, Ya. bantahan apa sanksinya? Majelis yang akan memutus. Oke. Pertanyaan kedua, berdasarkan pasal 4 dari Perkap tersebut, dasar dilakukan sidik. Ada LP atau aduan. LP itu ada LP model A dan LP model B. Betul begitu, Pak Kabar? Ya, ya. LP model A itu adalah LP tentang apa? LP model B, LP tentang apa? Jadi pengaduan itu diperlukan untuk delik aduan. Contohnya perzinaan dan lain-lain. Ya. Kemudian laporan. Laporan itu dibuat model A dan model B. Untuk orang
yang menjadi korban atau yang mengetahui peristiwa itu dia berhak buat laporan. Bisa juga Polri membuat laporan. Misalnya saya jadi penyidik, saya jalan menemukan suatu peristiwa pidana. Ada peristiwa pidana yang ditemukan di situ, ada orang judi, tapi saya nggak berani nangkapnya. Saya lapor ke kantor, saya buat laporan polisi. Di sana ada peristiwa judi, si A, si B, si C pelakunya. Itu kalau tertangkap tangan. Iya, saya melihat ada peristiwa. Ada peristiwa pidana terjadi. Ya, bisa Nah, tertangkap tangan, bisa juga tidak tertangkap tangan. pertanyaan saya begini, ahli. Apabila seseorang anggota polisi dia melaporkan kejadian yang berdasarkan pada asumsi dari anggota kepolisian itu, bukan berdasarkan atas hasil penyelidikan. Lalu dia membuat laporan polisi. Di mana laporan Oke, polisi? saya paham, laporan tidak boleh berdasarkan Asumsi. asumsi. Ya, Kita berbicara masalah hukum, maka Betul. yang benar itu harus fakta hukum. betul. Nah, Nah, di dalam laporan yang dia buat itu sudah mencantumkan siapa-siapa pelaku tempat kejadian dan juga peran daripada pelaku. Apakah itu dibenarkan dalam manajemen penyidikan? tapi bukan di Indonesia kan, gitu kan? Terjadi di Cirebon, di negara Konoha Ya, bernama Cirebon. gimana dia mau tahu belum diperiksa? Nah, Diperiksa belum, saksi belum, diperiksa kok bisa menentukan ini pelakunya, ini perannya ini. Ya, memang perdukunan. jadi itu tidak dibenarkan ya. Adakah sanksi untuk itu? Bukankah tidak dibenarkan hukum lah yang nggak ada ngatur itu. Ya ini karena saudara ahli adalah sebagai kabar reskrim dahulunya. Iya. Tentu saudara ahli lebih tahu di dalam itu kan. Ya, jawaban saya ya, kalau ada kayak gitu, belum dia apa-apakan udah nentukan si A, si B, si C perannya ini dan dia bukan penyidiknya, ya gimana ya jawabnya ya? Ya, di samping itu dasar untuk dilakukan sidik adalah di samping ada LP atau aduan, ada sprint gas, ada hasil lidik, ada sprint sidik, Iya. ada SPDP. Pertanyaan saya, kapankah SPDP itu diberikan atau diberitahukan pada kejaksaan? Namanya aja surat pemberitahuan D itu dimulai. Dimulai penyidikan. Jadi kapan dimulai penyidikan? Begitu kita sudah melakukan tindakan pro justisia, maka wajib dilaporkan kepada beliau-beliau ini. Betul. Itu kalau sudah masuk tahap sidik. Iya, sesegera mungkin. Ya. Sayang segeranya itu tidak mengatur berapa jam, berapa detik. Tapi kan kalau misalnya Cirebon, jaraknya kan dekat kan antara Polres ini, harus segera. Nah, permasalahannya kalau itu masih tahapan lidik, kemudian belum dilakukan gelar perkara, kan tahapan itu ada lidik dulu, gelar perkara, menentukan peningkatan status, apakah statusnya dinaikkan ke sidik atau tidak, Iya. ya kan? Ya, Sekaligus penetapan tersangka. Nah, kalau itu belum dilakukan terlebih dahulu, tiba-tiba sudah mengambil suatu penetapan tersangka dan membuat SPDP, apakah itu dibenarkan dalam manajemen penyidikan? ya tidak diatur yang begitu. Yang cara begitu tidak diatur. Ya, cara begitu Ya. tidak diatur. Berarti itu adalah perbuatan yang Tidak menurut aturan. terima kasih. Kalau tidak diatur kan tidak menurut aturan. Betul. Satu hal lagi saya ingin tanya. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka pihak kepolisian atau penyidik harus menanyakan apakah didampingi, kalau tidak punya apakah mau didampingi, ya kan? Dalam tingkat penyidikan ya. Nah, Ya, bukan begitu pertanyaan. Kalau saudara tidak menyediakan, maka negara akan menyediakan. ya kalau tidak mampu maka negara akan memberikan bantuan. Ya. Tetapi kalau kita melihat berumus pada pasal 114 KUHP yang mengadopsi namanya Miranda Rule, di mana dalam pasal 114 KUHP dinyatakan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya
untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia di dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP. Iya. Nah, apabila ternyata dalam tingkat penyidikan orang yang diduga melakukan tindak pidana itu tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka menurut ahli, apakah itu bisa batal demi hukum atau tidak? Bukan menurut saya, tapi menurut Ya, sudah ditanyakan tadi. undang-undang dan menurut, nah tadi sudah tanyakan, menurut Ya. hakim. Saya ingin penegasan ahli karena ahli mantan penyidik. Ya, saya Ya. tidak boleh memutus itu. Yang memutus itu adalah hakim. Dan Ya. pertanyaan saya Beberapa ganti. perkara kalau tidak salah sudah diketok bebas. Ya, Pertanyaannya saya ganti. ya. Oke. Apakah prosedur yang demikian dapat dibenarkan dalam tingkat penyidikan? Ya sekali lagi sudah diputus oleh hakim itu batal. Tidak dibenarkan. Hakim Terima yang kasih. batalkan. Cukup ya. Ya, satu hal lagi yang mulia. Ya. Tolong yang ditanyakan jangan diulang-ulang. Baik, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan yang mulia. Tadi saudara ahli menerangkan bahwa di dalam suatu peristiwa, apabila peristiwa itu terjadi di satu tempat dengan peristiwa yang sama, namun laporannya ada dua laporan. Ya kan? Nah, bagaimana menurut ahli apabila laporan yang satu dengan laporan yang lain saling bertentangan? Ya dalam satu instansi yang sama tidak boleh saling bertentangan ya. Seharusnya. Ya Sudah ditanyakan tadi itu, ya, Pak. sudah. Sudah ditanyakan sama Baik. rekan Bapak. Terima Ya, kasih. kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Oke. Terima kasih ahli. Saya ingin menanyakan yang ringan-ringan saja dulu. Apakah hasil gelar perkara itu harus dicantumkan dalam surat perintah penyidikan sebelum dilakukan tindakan kepolisian seperti penangkapan? Ketentuan harus tidak, ya. Tetapi semua tahapan-tahapan penyidikan harus didasarkan kepada tahapan-tahapan sebelumnya. Misalnya sebelum menyelidiki dasarnya adalah laporan polisi nomor sekian. Dilakukanlah penyelidikan. Hasil penyelidikan untuk ditingkatkan menjadi penyidikan itu gelar. Berdasarkan hasil penyelidikan dan berdasarkan gelar perkara nomor sekian, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya hasil gelar perkara tersebut dicantumkan. Iya, itu dasar. Ahli, ya. Dasar. Terima kasih ahli. Ini untuk menjelaskan karena kami sedang memeriksa sebuah kasus di negara Konaha ya, tidak di Cirebon. Kemudian, menurut ahli, siapakah yang berkewajiban mencari barang bukti di dalam suatu tindak pidana? Yang berkewajiban itu adalah penyidik. Wajib dia mencari. Bukan barang bukti saja, alat bukti. Alat bukti itu termasuk saksi. Jadi tidak ada istilah kemana aja lo selama ini, kok sekarang baru bermunculan. Nah pertanyaannya nanti kalau dibalik oleh orang yang ditanya tuh malu lah. Kemana aja penyidik selama ini, kok saya nggak ketemu gitu. Nah. Oke. Kemudian si pelapor atau korban tidak salah untuk mengajukan alat bukti. Oh ini ada sini. Saya punya HP-nya ini. Oh saya punya bajunya ini. Tapi tetap itu harus diambil, disita secara pro justisia. Yang berwenang menyita adalah penyidik. Ya. Baik, ahli. Bagaimana pendapat ahli ataupun pengalaman ahli bahwa apabila seorang penyidik membawa seseorang yang telah dinyatakan tersangka untuk mencari barang bukti, Gimana? Penyidik. penyidik membawa seorang tersangka, untuk mencari barang bukti. Kalau penyidik membawa tersangka tidak salah juga.
Karena mungkin waktu pemeriksaan, di mana barang buktinya atau alat yang kamu pakai? Pak, saya simpan di almari. Masih ada di almari? Masih. Ayo kita ambil. Boleh. Baik. Nah, apabila barang bukti ini merupakan suatu alat yang digunakan di dalam suatu tindak pidana, misalnya terjadi pelemparan batu kepada seseorang mengakibatkan orang itu akhirnya meninggal. Tentunya seorang tersangka kan tidak membawa lagi batu itu untuk dia simpan. Pertanyaan saya, dari siapakah penyitaan itu dilakukan? Apakah si tersangka itu wajib menunjukkan batunya dan kemudian dinyatakan disita dari si tersangka? Ya, batu yang dilemparkan apa carinya gimana? Jadi tidak mungkin penyitaan batu yang dilemparkan itu disita dari si tersangka. Ya barang bukti itu nggak bisa diganti, nggak boleh diganti ya. Misalnya batu, batu itu kan kalau dilemparkan kan begitu kan. Dia sudah pergi kemana-mana. Di temannya batu ini banyak kan, berteman dengan batu itu. Nah batu yang mana? Ya, soalnya kami sedang menangani suatu perkara di mana di dalam berita acara penyitaannya bahwa batu itu disita dari si tersangka. Ya kalau batu itu habis dilempar dia ambil lagi dia simpan ya harus ditentukan disita dari tersangka. Berarti batu berharga itu menurut Ya, ahli. batu dilempar, oke sudah kena nanti ketemu lagi dia ambil untuk kenang-kenangan disimpan. Oke. Ya bisa saja. Bisa saja ya ahli. Oke, apakah terhadap batu itu perlu dilakukan pemeriksaan benar tidak ada sidik jari tersangka di batu itu? Pertama kalau batu itu disimpan di almari ya kita yakin saja itu batunya. Tapi kalau batu itu berhamburan di jalan, batu yang ini apa batu yang itu, kan harus diperiksa sidik jarinya. Ada nggak sidik jarinya? Oh kalau masih ada sidik jarinya betul batu itu. Karena batu nggak bisa ngomong gitu kan. Oke, terima kasih ahli. Saya serahkan ke rekan lain. Cukup, Yang Mulia. Ada terakhir ya. Ya. Pertanyaan yang sudah ditanyakan mohon jangan diulang lagi Pak ya. Silakan Terima Pak. kasih majelis Silakan Pak. kesempatannya. Ya, Pak. Simpel saja kita langsung masuk kepada scientific crime investigation. Sejauh mana kewajiban bahwa seorang penyidik itu harus menggunakan metode itu, Pak? Alat bukti yang tidak bisa dibantah, yang sulit sekali sampai dengan saat ini adalah scientific crime investigation. Dia lebih berharga daripada 100 saksi. Lebih berharga daripada keterangan ahli. Karena apa? HP misalnya ya, contohnya. Di HP itu bisa memberitahukan posisi saya pada jam berapa, saya berada di mana. Satu. Kemudian dari HP itu bisa terekam pembicaraan. Dari HP itu bisa terekam komunikasi tertulis. Jadi sulit membantah itu. Sama dengan CCTV. CCTV nggak bisa dibantah. Saya mengatakan, wah saya nggak berada di TKP. Saya waktu itu berada di Semarang. Tapi CCTV berbicara, ini gambar siapa? Dan CCTV itu menunjukkan waktu, detik, sampai ke detik. Itu situ. Jadi amat sulit untuk dibantah. Nah makanya sejauh mana, apa tadi Pak? Ya, Wajib itu dicari. kewajiban. Lah itu kalau nggak menggunakan itu ya rugi. Kalau ada ya. Oke. Terus saya mau bertanya, apabila bahan-bahan terkait dengan pengolahan secara scientific crime investigation itu ada, Ya. tetapi tidak digunakan oleh penyidik, apa yang terjadi? Ya yang terjadi nilai daripada pembuktian itu berkurang. Nilai pembuktian Nah, berkurang. Kalau ada bukti saintifik, kenapa nggak dipakai? Karena itu akan membantah yang lain. Kecuali ya, alat bukti saintifik itu akan melemahkan apa yang dimaui. Nah itu nggak dipakai. Tapi ini penyidik yang nggak benar gitu kalau. Nah, itu kan merupakan prinsip ya dalam penyidikan Polri sekarang ya Pak ya. Sekarang ini ya. Bukan hanya Polri saja. Baik. Beliau-beliau, KPK, Majelis Hakim, selalu itu akan ditanyakan. Lebih berharga daripada keterangan saksi yang berderet begini. Tentunya itu sudah merupakan standarisasi yang harus diterapkan.
Nah, apabila tidak diterapkan, apakah fungsi pengawasan harus bisa melakukan teguran dan lain-lain? Tergantung. Tidak diterapkannya itu karena tidak ada. Ya. Tidak diterapkannya itu karena kelalaian. Tidak diterapkannya itu karena tidak punya pengetahuan untuk itu. Bagaimana pendapat Bapak kalau bahan untuk scientific crime investigation itu ada, tetapi tidak digunakan? Ya nilainya ya penyidiknya perlu disekolahkan lagi gitu. Oke. Baik, itu yang pertama. Terakhir, majelis. Ya. Kapan saksi itu bisa disumpah dalam proses penyidikan? Dan apa alasannya? Saksi disumpah kan ada di UHAP ya. Satu untuk jenis orang-orang tertentu ya, pemegang rahasia. Misalnya pemuka agama, pastor dan sebagainya yang dia tidak mungkin datang kan. Kedua, orang yang sudah nyawanya di kerongkongan. Ya. Kira-kira kan kita bisa lihat nih udah pucat, ngomongnya udah terbata-bata, ini kalau nggak disumpah koet dia nih ya, udah maghrib lah gitu kan. Ya disumpah nih, keterangannya bisa dipakai. Berikut untuk orang-orang yang status tertentu ya. Misalnya dia presiden atau wapres, tapi mau jadi saksi ya siapa tahu besok dia nggak datang disumpah ya. Kalau yang lainnya disumpah lah. Pertanyaannya, Itu apabila bukan kata saya loh, kata UHAP loh. ya, pertanyaannya apabila ada situasi, kondisi tidak termasuk dari kategori itu, tapi dilakukan oleh penyidik, bagaimana pendapat ahli? Nah, perlu ditanya penyidik ngapain nambah-nambahi gawean kok. Oh gitu ya Pak. Yang nambahin kerjaan kan bukan tugas. Penyidik itu bukan tukang sumpah kan. Yang nyumpah kan beliau itu di sini. Ya. Baik, itu saja majelis. Terima kasih. Cukup ya. Terakhir ini pemohon mau nanya nih. Terakhir beneran dong. Oh, nanti Pak. Nanti ada waktunya Pak. Nanti Pak. Setelah kami selesai semua, kami tanyakan dulu. Yang mulia ada satu pertanyaan saya. Silakan Pak. Ahli, kalau dalam delik pidana itu ada unsur barang siapa, salah satu unsur ya. Misalnya begini, terjadi seperti di laporan itu dilaporkan si A, tapi di dalam penyidikan yang ditangkap si B, di dalam putusan si C. Bagaimana pandangan ahli tentang soal unsur barang siapa kalau terjadi seperti itu? Dalam laporan polisi pelakunya A. A. Dalam penyidikan, di dalam penyidikan berubah Menjadi B. namanya A itu namanya si B. Dalam putusan Dalam B. putusan si C. Saya bertanya, dari mana laporan polisi bisa menentukan pelakunya A? Kan laporan polisi kan belum menyidik kan. Tapi melaporkan telah terjadi suatu peristiwa pidana begini-begini di sini pada jam sekian. Laporan polisinya itu yang nggak perlu pakai nama. Kecuali tertangkap tangan ya. Tertangkap tangan udah tahu pelakunya. Tapi kalau ini kan belum kan. Nah mungkin dalam tahap penyidikan baru disimpulkan pelakunya ini. Nah pelaku yang di dalam penyidikan lah yang digunakan oleh beliau-beliau untuk membuat surat dakwaan pelakunya itu. Tentunya tidak akan bertentangan dengan putusan. Nggak mungkin yang disidangkan namanya si Pacul dihukum si Ahmad atau si Badu, kan nggak mungkin. Terima kasih. Cukup ya. Baik, sekarang giliran dari termohon. Kalau ada pertanyaan kepada ahli, silakan. Coba cek mic ya. Terima kasih Yang Mulia Silakan Pak. atas waktu yang diberikan. Oleh karena tim penasihat hukum bersemangat, izinkan pula kami juga bersemangat untuk Jangan banyak-banyak, mengajukan tapi pendapat habis. supaya berimbang Yang Mulia. Terima kasih ahli. Selamat datang di Pengadilan Negeri Cirebon yang kedua kalinya. 2 kali ya. Iya, dalam perkara Caka Tatal pun Bapak juga berkenan hadir. Baik. Setelah kami melihat mencermati CV yang Bapak serahkan kepada Yang Mulia,
adalah terkait mengenai riwayat pekerjaan. Mohon izin, itu karir dan lain sebagainya. Bahkan terakhir, Bapak menjabat sebagai Kabareskrim dan sebelumnya juga alhamdulillah menjadi Kapolda Jawa Barat. Kan begitu, sebelumnya. Pulang kampung. Pulang kampung. Baik. Dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum, jika saya mendengarkan dan mencermati, materinya adalah terkait tidak sahnya penangkapan, penahanan, penyitaan, bahkan penyidikan. Yang kami ingin tanyakan, kami ingin penegasan untuk menguji tentang tidak sahnya hal tadi. Mekanisme apa yang harus dilakukan oleh pihak tersangka atau terdakwa? Kemudian di mana itu dilakukan? Dasar hukumnya apa? Mohon kami supaya kami lebih jelas karena tadi kami kurang jelas. Dasar hukum peradilan kita jelas ya, Undang-Undang Nomor 8 81 Hukum Acara Pidana kita. Nah, kalau terkait dengan sah tidaknya penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan ditambah lagi satu penentuan tersangka ya. Itu seperti yang dilakukan untuk Peggy yang kemarin di pengadilan, yaitu gugat pra peradilan. Intinya sudah ada lembaga yang namanya pra peradilan. Ya, kalau untuk itu. Seperti itu. Ya. Apakah di Pengadilan Negeri Cirebon juga mempunyai kewenangan untuk menguji pra peradilan? Bisa, asal ada yang gugat. Baik. Gugat siapa yang gugat pra peradilan bisa, semua pengadilan negeri bisa. Terima kasih ahli. Pertanyaannya, terhadap suatu kasus, jika itu sudah dilakukan pra peradilan, sah tidaknya penangkapan, penyitaan, penempatan tersangka, kemudian perkara itu putusannya ditolak. Ketika itu ditolak oleh majelis hakim, apakah perkara tetap berlanjut persidangan atau seperti apa? Ini sesuai dengan pengalaman ahli karena mohon maaf. Pra peradilan terhadap perkara itu sudah dilakukan. Sudah. Ya. Apakah bisa dilakukan pra peradilan ketika pra peradilan ditolak oleh majelis, apakah perkara pokok bisa dilanjutkan? Bisa. Tetap bisa jalan. Banding. Kan? Oh gitu ya. Banding Siap. selesai, bisa lagi. Baik. Kasasi. Kasasi selesai, PK. Nah, PK ini yang sampai sekarang masih debatable, bisa sekali, bisa dua kali, bisa berapa. Yang mulia, kita keberatan terhadap pertanyaan termohon. Oleh karena yang dimaksudkan oleh termohon tentang pernah mengajukan pra peradilan waktu tahun 2016 lalu. Mohon izin yang mulia, beri kesempatan kami untuk bertanya karena kami bukan melihat kasus ini yang mulia. Ketika beliau tadi bertanya kami nggak pernah interupsi. Kami ingin nanti punya hak lagi. Mohon jangan diinterupsi. Maksud saya gini Pak, kita hanya meluruskan. Betul, kami paham. Tapi tidak pernah Yang mulia, izinkan kami untuk meneruskan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Apa Pak? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tadi kami kan menanyakan, karena ini berkaitan dengan ahli yang notabene juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Saya sudah jawab untuk Siap. mempersingkat kan. Baik. Apakah perkara yang sudah di pra peradilan Iya. itu dan pra peradilan kalah masih bisa diteruskan? Terus dia sidang kan. Pra peradilan bukan berarti pra peradilan kalah itu tidak ada lanjut sidang. Baik. Setelah sidang masih dihukum Baik. juga bisa juga. Banding masih juga tidak terpenuhi, kasasi dan Baik. seterusnya sampai dengan PK. Iya. Oke. Intinya berarti kami bisa menyimpulkan pendapat ahli, lembaga pra peradilan itu untuk menguji sah tidaknya yang kami sebutkan tadi. Kan seperti itu. Baik itu penyidikan maupun penangkapan, penetapan tersangka kan seperti itu. Iya, Baik. itu KUHP yang bicara. Baik. Kemudian selanjutnya
Mohon penjelasan ahli ketika berkas itu suatu perkara ditangani oleh penyidik kepolisian. Itu kan dinyatakan P21 atau istilahnya lengkap. Dari segi penyidik sendiri, pengertian lengkap itu yang seperti apa? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengertian lengkap apabila sudah ada surat pemberitahuan dari jaksa bahwa perkara sudah lengkap untuk diserahkan perkara, tersangka, dan barang buktinya. Baik. Selesai tugas Polri. Berarti secara yuridis fakta penyidikan, ya, baik syarat formal maupun syarat material sudah terpenuhi. Ya, menurut penilaian jaksa penuntut. Karena yang menilai kan jaksa penuntut. Baik, betul. Berarti jika perkara itu sudah P21, penyidik itu menganggap bahwa penyidikan atau berkas perkara itu sudah memenuhi syarat. Syarat. Kan Bapak yang menilai. Betul. Ya. Ini sebagai pemahaman kami dan masyarakat supaya paham. Supaya paham ketika jaksa menyatakan suatu perkara itu sudah lengkap dan bisa disidangkan. Ya. Baik, berikutnya. Ketika ahli mempunyai penyidik, pernahkah ahli menangani suatu perkara yang menggunakan istilah saksi mahkota? Kenapa ini bisa terjadi? Suatu perkara katakanlah menarik perhatian, tetapi di situ ada istilah saksi mahkota. Menurut penyidik, apakah hal itu bisa dibenarkan? Pernah beberapa kali melakukan, contohnya untuk perkara yang saksinya kurang. Misalnya kasus suatu penganiayaan di tempat tertutup. Tak ada yang melihat. Nah, tapi berkasnya harus di-split. Tidak dijadikan bersama-sama supaya yang ini bisa jadi saksi di sini. Tentang apakah nilai saksi itu cukup bagus atau bisa diterima, berkualitas apa tidak, bagi penyidik tergantung penilaian daripada penuntut umum. Nah, apakah ini berkualitas apa tidak tergantung majelis hakim nantinya. Terima kasih ahli. Kemudian sebagaimana diketahui terkait alat bukti adalah diatur dalam 184 KUHP. Yang ini kami jelaskan apa pentingnya visum dan otopsi jika peristiwa pidana itu menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Sangat penting ya untuk mengetahui, untuk memberi petunjuk apa yang telah terjadi terhadap tubuh si korban baik di luar ataupun di dalam. Nah, tetapi yang menafsirkan tentang apakah ini dilakukan penganiayaan, kemudian untuk membuktikan siapa penganiayanya, misalnya penganiayaan ya, atau ini pembunuhan dengan benda tajam, itu bukanlah tugas daripada si pembuat visum. Pembuat visum hanya menyatakan bahwa terdapat luka sekian, luka sayatan, luka benda tumpul, memar, dan sebagainya. Ini akibat daripada benturan benda tumpul, akibat daripada benda tajam. Benda tajamnya apa? Itulah tugas penyidik untuk mencari. Apakah dalam peristiwa itu ada benda tajam? Apakah ada persesuaian antara benda tajam itu dengan lukanya? Apakah ada persesuaian antara benda tumpul dengan terdapat luka di tubuhnya? Jadi visum itu tidak berbicara siapa pelakunya, itu tugas daripada penyidik. Terima kasih ahli. Selanjutnya, mohon izin. Apakah pengalaman ahli selaku penyidik, bisakah visum itu direkayasa? Katakanlah ada luka-luka patah, tulang dan sebagainya, padahal faktanya tidak. Kemudian mohon maaf, penyidik dengan surat
permintaan ke rumah sakit, melakukan pendekatan supaya ditambah-tambah. Menurut ahli sebagai pengalaman jadi apakah bisa direkayasa hasil visum tersebut? Kalau kemungkinannya, berbicara kemungkinan ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tapi persoalannya, apa berani, apa tidak, sanksinya amat sangat berat. Baik pada yang mengerjakan maupun bagi yang meminta. Mohon izin yang kami tanyakan ketika Enggak pernah. ahli pernah. Enggak pernah. Nah itu. Begitu kita kirim visum, kita jelaskan kami kirim seorang jenazah nama ini, identitas Baik. ini ditemukan di sana, tanggal sekian, mohon dibuatkan visum luar atau visum dalam atau otopsi sekalian. Baik, selanjutnya. Apa pentingnya rekonstruksi terhadap suatu perkara yang menarik perhatian bagi penyidik untuk membantu penuntut umum dalam proses persidangan dalam pembuktian perkaranya? Sangat penting ya. Karena dari situlah kita bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi, termasuk peran si pelaku. Peran orang yang kita tuduh sebagai pelaku kan, perannya ini. Nah, penting itu. Tanpa itu kita nggak bisa dapat gambaran. Jadi kami tegaskan terhadap perkara yang sifatnya pembunuhan atau berencana